Tahukah kamu bahwa ada sebuah pulau di dunia ini yang begitu kecil, bahkan tidak lebih besar dari setengah lapangan sepak bola, namun dihuni oleh ratusan hingga ribuan orang yang hidup berdempetan tanpa ruang, tanpa jarak, dan yang lebih aneh lagi, pulau ini diperebutkan oleh dua negara sekaligus. Selamat datang di Migingo. Inilah Migingo, sebuah pulau kecil yang bahkan tidak lebih besar dari setengah lapangan sepak bola, tempat yang bisa kamu kelilingi hanya dalam waktu 5 menit berjalan kaki. Tapi jangan salah, di ruang sekecil ini hidup ratusan hingga ribuan manusia. Setiap sudutnya penuh, setiap jengkal tanahnya ditempati, dengan rumah-rumah yang berdiri saling menempel tanpa celah seperti sisik ikan. Atap seng berkarat saling bersentuhan, jendela berhadapan begitu dekat seolah tidak ada privasi, dan lorong-lorong sempit hanya cukup untuk satu orang lewat. Namun justru di tempat sesempit ini, kehidupan terasa begitu ramai, diisi oleh nelayan, pedagang, polisi, penjaga perbatasan, hingga pemilik bar yang hidup berdampingan dalam kebisingan tanpa henti. Suara pasar, dengungan generator, dan tawa dari bar-bar kecil menjadi irama harian pulau ini. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah konflik yang belum pernah benar-benar selesai. Migingo berada di tengah Danau Victoria, danau terbesar di Afrika yang membentang di antara Kenya, Uganda, dan Tanzania. Sekilas, pulau ini hanyalah batu kecil yang tampak tidak berarti, namun kenyataannya Migingo adalah titik panas, penting secara ekonomi, dan diperebutkan secara politik. Dengan luas hanya sekitar 2.000 meter persegi dan populasi 500 hingga 1.000 orang, kepadatan pulau ini bisa mencapai 500.000 orang per kilometer persegi, jauh melampaui kota-kota padat seperti Manila dan Dhaka. Dari kejauhan, Migingo terlihat seperti benteng hidup, dengan bangunan seng bertumpuk, perahu kayu mengelilingi pulau, dan dua bendera yang berkibar bersamaan di satu tempat. Rumah-rumah dibangun dari apa saja yang tersedia, kayu, seng, dan material seadanya. Bahkan sebagian berdiri di atas air dengan tiang kayu sebagai penopang. Fasilitas di pulau ini sangat terbatas. Toilet umum hanya 1 atau 2 yang langsung mengarah ke danau, air bersih sulit didapat, dan listrik hanya berasal dari generator pribadi. Tidak ada rumah sakit permanen, hanya satu klinik kecil yang sering kali tutup. Namun anehnya, pulau ini tidak pernah benar-benar sepi. Siang hari dipenuhi aktivitas ekonomi, sementara malam hari menghadirkan dunia yang berbeda. Musik mulai terdengar, lampu redup menyala, dan Migingo berubah menjadi pulau yang tidak pernah tidur. Bar-bar sederhana mulai ramai, bukan tempat mewah, melainkan gubuk seng dengan bangku kayu dan radio tua. Di sanalah kehidupan sosial berlangsung, tempat para nelayan merayakan hasil tangkapan mereka, berbagi minuman, cerita, hingga membangun relasi. Di tempat yang sama lahir persahabatan, konflik, bahkan cinta. Migingo seperti kota besar yang dipadatkan menjadi satu lorong sempit, di mana perdagangan, hiburan, politik, dan kriminalitas terjadi dalam ruang yang sangat terbatas. Pendidikan dan kesehatan menjadi kemewahan di sini. Tidak ada sekolah resmi, hanya guru sukarelawan yang mengajar anak-anak di rumah dengan fasilitas seadanya dan buku yang digunakan bergantian. Namun, anak-anak di sini belajar dengan cara yang berbeda. Mereka memahami alam, membaca arah angin, mengenali cuaca, dan belajar bertahan hidup sejak usia dini. Dalam hal kesehatan, kondisi jauh lebih sulit. Jika seseorang sakit parah, mereka harus dibawa dengan perahu menuju daratan Kenya, perjalanan yang bisa memakan
membutuhkan waktu berjam-jam dan tidak selalu berhasil. Meski begitu, solidaritas menjadi kekuatan utama di mana tetangga saling membantu dan komunitas bergerak bersama dalam menghadapi kesulitan. Lalu muncul pertanyaan, mengapa orang-orang tetap bertahan di tempat seperti ini? Jawabannya adalah harapan. Di daratan, banyak dari mereka tidak memiliki pekerjaan atau peluang hidup, sementara di Migingo mereka masih bisa bekerja, makan, dan menabung. Perairan di sekitar pulau ini merupakan salah satu kawasan dengan stok ikan paling melimpah di Danau Victoria, yang menarik nelayan dari Kenya, Uganda, bahkan Tanzania. Namun justru kekayaan inilah yang memicu konflik. Sejak tahun 2004, Kenya dan Uganda sama-sama mengklaim pulau ini. Uganda menempatkan polisi bersenjata, sementara Kenya memprotes. Bahkan sempat terjadi penggantian bendera dan penangkapan nelayan. Ketegangan memang sempat meningkat, tetapi tidak pernah berubah menjadi perang. Kedua negara memilih bertahan dalam situasi yang tidak pasti. Hingga hari ini, Migingo dihuni oleh warga Kenya, tetapi dijaga oleh aparat Uganda. Dua kekuasaan hidup berdampingan di satu pulau kecil. Kadang hukum Kenya berlaku, kadang Uganda, bahkan dalam beberapa situasi, keduanya berjalan bersamaan. Bayangkan dua aparat dari negara berbeda berpatroli di jalan selebar 1 meter, namun mereka tidak selalu bermusuhan. Mereka saling menyapa, minum di tempat yang sama, bahkan bekerja sama saat dibutuhkan. Bagi dunia luar, Migingo adalah keanehan. Namun bagi sebagian pengamat, pulau ini adalah gambaran nyata tentang bagaimana manusia bisa bertahan hidup. Di sini, batas negara menjadi kabur. Orang-orang dari Kenya dan Uganda hidup berdampingan, berdagang bersama, menikah lintas negara, dan membangun keluarga tanpa terlalu memikirkan garis batas. Anak-anak tumbuh tanpa benar-benar memahami konflik yang ada, karena bagi mereka, pulau ini adalah rumah. Migingo menunjukkan bahwa manusia bisa hidup bersama bukan karena mereka sama, tetapi karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu bertahan hidup. Dan mungkin pulau kecil ini adalah gambaran dunia modern itu sendiri, padat, penuh konflik, penuh perbedaan, namun tetap berjalan karena kompromi, kebutuhan, dan keinginan untuk terus hidup. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari selamat, menjalankan aktivitas dan sehat selalu.